Ini nggak promosi juga soal RBK ya? No. I mean Karena kita lebih banyak kalau rapat tuh di kafe. Jadi kantor tuh hanya administratif. jangan cuman ngurung aja di kos pacaran atau jangan ngurung aja di kos diem aja. Hai, assalamualaikum sobat IP semua. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, alumni kita. Tapi sebelumnya buat kalian yang mau nonton podcast sebelumnya, kalian bisa lihat di link ini ya. Jadi nanti diklik aja dari yang pertama sampai yang kemarin terakhir itu semuanya lengkap. Jadi alumni kita ada yang dari startup, kemudian ada yang akademisi, kemudian ada lagi yang fresh graduate dan lain sebagainya. Jadi di sini ditonton semuanya, yang ketinggalan bisa langsung klik, oke? Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Saya nggak sendiri dan saya nggak hanya dengan satu orang. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Selamat pagi Edward dan juga Mia. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Nah, Sehat. Edward ini nanti coba kenalan sendiri aja ya, biar teman-teman IP tahu semuanya Edward ini siapa sih, Mia ini siapa, dan kita akan ngobrol apa yang paling yang pasti ini akan jadi inspirasi juga sih, karena beliau ini adalah penggiat sosial ya gitu. Nah mungkin aku mulai dari Edward dulu, silahkan kenalan dulu, disapa dulu teman-temannya. Ini manggilnya Sobat IP ya? Sobat IP. Oke, halo Sobat IP, perkenalkan nama saya Moch Edward Trias Palevi, bisa dipanggil Edward. Saya asli Jogja, walaupun nama itu nama barat, Kayak tapi saya nama asli Jogja. Edward. Saya alumni 2014, jadi saya lulus 2018 dan melanjutkan studi di S2 di MIP juga. Jadi S1 S2-nya cinta dengan UMJ gitu. Itu dari saya, Mbak. Oke, dan sekarang sibuknya di KISP Sekarang ya kita sibuk di KISP gitu. Ya, jadi for your information, Edward itu adalah salah satu pendiri, foundernya KISP. KISP itu adalah NGO atau LSM yang singkatannya Komite Independen Sadar Pemilu. Nah, nanti kita akan ulik bagaimana kegiatannya ya di KISP sendiri. Oke, Mia. Masih muda sekali ya Ibu ya. Amin. Makasih Mbak El, tambah cantik deh. Aduh. Kamu sekarang giginya dipagar-pagar gitu biar apa, Mia? Biar nggak lari. Iya, boleh kenalan dulu, Mia. Oke, halo sobat IPWMY, senang sekali ya dapat undangan dari moderator yang cantik banget. Terus, inspiratif saya pribadi ya. Oke, nama saya Mia Sarmiasi, biasa dipanggil Mia atau Miasi gitu kan. Apa lagi, Mbak? Oke, untuk Dulu lulus angkatan berapa? Lulusnya tahun berapa? Oh iya, angkatan masih muda tentunya. Baik. Beda setahun. Lebih muda dari siapa? Coba disebut, coba. Dari sebelah saya ini Bapak yang terhormat dan moderator Mbak Cantik. Tapi Mbak Cantik, ya, progresnya udah luar biasa. Saya angkatan 2015 dan alhamdulillah bisa selesai di tahun 2019 awal. Dan sekarang kegiatannya? Buruh, Mbak. Jadi Mia ini S2 juga, S2-nya di UGM ya? Jurusannya apa? Alhamdulillah, jadi saat ini kerjaan saya memang buruh kulit tinta ya teman-teman ya. Buruh kulit tinta. Jadi karena saya belajar sedang menempuh program magister di Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada ya. Udah tahun keberapa ini? Banyak tahun. Udah 1 tahun, 2 tahun? Oke, sudah semester akhir. Semester akhir berarti tesis ya? Ya, tesis. Oke. Dan sekarang juga bergerak di bidang sosial, jadi penggiat sosial di RBK ya? Ya, RBK. sekarang bantu-bantu di komunitas, di rumah baca komunitas. RBK itu adalah rumah baca komunitas. Jadi nanti kita akan kulik-kulik gimana mereka berdua eksis di jadi pegiat sosial gitu ya. Oke, sebelum mungkin kalau kita bicara NGO ya, kalau kita bicara LSM hari ini, menurut kalian sendiri kenapa sih ada ilham apa, ilham kenapa mau artinya bergerak? Karena kan biasanya NGO itu dipandang sebagai, I'm so sorry to say, kayak
mungkin gajinya nggak seberapa atau mungkin aduh kerja di LSM kalau bukan internasional kok rasanya buang-buang waktu and so forth gitu ya. Itu pandangan-pandangan yang sering kita temuin. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, yang Edward sebagai founder, Mia sebagai anggota RBK, which is itu adalah lokal ya, maksudnya national level, gimana? Kalian kenapa kok mau gitu sebagai penggiat sosial? Nih, saya dulu berarti. Boleh siapapun. Mau bareng juga. Mas dulu ya. Biasanya kalau pendiri itu ada sense of Oke. gitu ya, lebih tinggi. Iya, kenapa tuh? Pertama ini sih Mbak Helen, kita juga awalnya juga nggak terpikirkan untuk buat NGO, karena memang kalau kita bicara KISP ini sebenarnya cuma tempat kumpul-kumpul sharing ide. Jadi kita sharing ide apapun lah awalnya sebenarnya. Cuman karena kita melihat bahwa ada problem yang itu harus diselesaikan oleh masyarakat sipil, jadi kita mencoba untuk terjun ke sana. Kalau ditanya apakah kita niat atau enggak, awalnya enggak niat, Mbak. Jadi maka KISP itu kan awalnya bukan komite tapi komunitas. Oh iya, Jadi ganti awalnya, nama ya. betul. Karena ganti nama, karena harus berbadan hukum kan, maka kita rubah menjadi komite. Nah yang kedua, kenapa saya berpikir untuk oke lah kita coba terjun nih untuk menggerakkan NGO atau menggerakkan atau CSO ya lebih tepatnya Mbak, atau LSM, bahasa orang Indonesia itu ya, namanya LSM. LSM. Untuk bagaimana kita mengimbangi sebenarnya. Di Jogja sudah banyak sebenarnya masyarakat sipil LSM sudah banyak begitu. Cuman kita ingin coba mengimbangi LSM yang itu karakternya anak muda. Selama ini kan LSM terkenal ya usianya sudah Tua-tua ya. begitu. Founder-foundernya sudah tua-tua 35, 40 atau didirikan oleh orang-orang yang sudah profesor atau doktor. Sedangkan kita kan baru lulus saja belum waktu itu. Oh, berarti Edward belum lulus S1 atau lulus? Belum. Oh, belum Waktu lulus itu S1. kan KISP 2018, 5 April 2018. Saya lulus itu Juni apa Juli ya, sekitar itulah. 2018. 2018. Jadi waktu itu belum lulus, ya, kita coba aja deh iseng-iseng untuk bergerak di sana. Nah tapi memang latar belakang kita Mbak Helen sebenarnya kerjanya nggak di situ. Jadi misalnya saya begitu, terus teman-teman yang lain kita juga membuat suatu bisnis yang itu untuk menggerakkan. Karena kalau NGO ini memang kalau belum settle ya nggak ada uangnya. Memang ini betul. gerakan moral begitu Ya, kan. ya. Gerakan moral murni begitu untuk pembangunan masyarakat. Di situ sebenarnya Mbak Helen. Oke, jadi berawal dari iseng-iseng ya. Dari iseng-iseng sekaligus waktu itu ini Mbak Helen. Kita jenuh waktu itu, jenuh mengerjakan skripsi begitu. Kedua, kalau orang tanya KISP berdirinya di mana? Jujur Mbak Helen, kita itu dari komunitas game. Kita main game sebenarnya. Jadi bulan akhir 2017 sampai Februari itu kerjaan kita nggak berfaedah, main game Mobile Legend waktu itu lagi hits-hitsnya gitu. Tapi kok kita punya sumber daya manusia, kenapa aku nggak coba untuk yang sesuatu yang bermanfaat? Main gamenya tetap gitu, tapi gerakannya kita rubah gitu. Di sana. Oke, berawal dari iseng nih kalau Edward. Kalau Mia, kenapa mau akhirnya bergabung dengan Rumah Baca Komunitas? Oke. Beda ya, jauh sama cerita Bapak di sini. Sangat menarik. Jadi pertanyaan, Mas, jadi sekarang kalau udah ini ada profit yang lebih ya gitu. Oke, beda ya kalau cerita Mas Edward, dia sosok penggagas gitu ya teman-teman ya. Sedangkan saya gitu, istilahnya kami hanya follower yang berupaya untuk meneruskan. Dan alasan kenapa saya ingin bergabung tentunya gini Mbak El, nggak tahu ya, kayaknya saya sejauh ini saya melihat bahwa di dalam pribadi saya benar-benar tertarik benar-benar isu kayak semacam sosial gitu. Nah salah satunya hal yang tadinya berawal dari juga menurut saya iseng di di lingkungan yang menurut saya unik gitu, di dalamnya tuh menurut saya unik gitu, dan akhirnya itu mendorong saya untuk bergabung. Jadi saya ikut di salah satu komunitas, Rumah Baca Komunitas teman-teman. Komunitas itu bergerak di bidang literasi. Nah awalnya ya hanya saya pengen membaca komunitas yang enak untuk saya mencari buku, tentunya ya ada referensi yang loh kok ini enak ya, pengen pinjem buku sudah ada semuanya di situ gitu. Tapi yang mengawali sebelumnya saya gabung adalah ada program di dalamnya, ada namanya Sekolah Riset Sosial gitu. Jadi di situ kita udah bener-bener ya
ruang yang memang di sini di sana ada kajian-kajian untuk kegiatan riset itu dikenalkan, dan akhirnya saya tertarik untuk menindaklanjuti lebihnya gitu. Dan itu dimulai Mia terjun atau Mia ikut di RBK itu dari tahun berapa? Kalau Edward tadi kan dibentuknya 2018 ya. Kalau kamu 2016 atau 2016 akhir, tapi lebih udah mulai masif itu 2017. 2017 berarti kamu S1 ya, masih Yes. S1. Oke. Oke, nah itu yang melatar belakangi kalian. So kita nggak bicara soal apa namanya profit, kita nggak bicara soal apa kemudian kita dapat apa sih gitu, ya kan? Nah, kalau Edward tadi bicara soal KISP, terus tadi kan juga sempat disinggung terkait dengan ada isu yang harus kita pecahkan. Kemudian kalau nggak anak muda siapa lagi gitu ya. Nah mungkin itu. Nah isu apa gitu ketika waktu itu kemudian dari main game bareng kemudian mungkin jadi satu frame gitu ya. Nah apa sih sebetulnya permasalahan apa yang kemudian membuat itu kemudian tercetus, oke kita bikin aja nih komunitas. Iya, saya agak mundur dikit Helen, saya lupa KISP itu inspirasinya juga RBK sebenarnya Mbak Mia. Jadi saya juga melihat RBK ini kok gerakannya lebih turun ke bawah, artinya di ranah grassroots. Kalau tanya isu apa Mbak, kalau dibaca di visi kita di KISP itu di usia Indonesia 100 tahun ada 3 isu yang krusial sebenarnya. Satu adalah isu korupsi, ini mencangkup politik uang. Yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah partisipasi. Nah KISP itu dari setiap gerakan atau dari setiap kajian atau dari setiap apapun lah riset tidak akan lepas dari 3 hal ini. Nah salah satunya yang lebih dominan kan korupsi atau politik uang. Yeah. Nah kami itu berpikir ini ada masalah yang nanti di usia 40 tahun, hari ini saya usia 24 tahun Mbak Helen. Jadi berarti di usia 64 tahun ya, lagi ya. Kalau 25 tahun lagi kan berarti usianya sudah 40-an lebih. 40-an lebih. Masuk 50. Artinya kan usia yang itu usia emas begitu, masuk ke dalam usia emas. Nah, ketika Indonesia di usia 100 tahun lagi, kita tuh mau berbuat apa untuk kedepannya? Nah, kita mau di posisi apa? Itu sudah difikirkan ketika 2018 main game itu? Betul, artinya KISP itu visinya di situ sebenarnya. Oke. Artinya kita punya keinginan ya Indonesia bebas korupsi. Nah, ini ketika kita bicara Indonesia bebas korupsi kan ada akar moralnya yang harus diperbaiki. Siapa yang ingin memperbaiki ini kalau bukan teman-teman muda? Kalau kita bicara banyak sekali LSM, banyak sekali aktivis-aktivis kita kan main di regulasi. Nah, kita penting untuk bermain sebenarnya menyadarkan masyarakat. Sebenarnya di situ langkah berpikir, oh iya ya, kita 100 tahun katanya Indonesia akan jadi negara maju atau negara yang dianggap superpower, 4 ekonomi dunia. Itu kan what's-nya, apanya gitu kan. Tapi bagaimana untuk melakukan itunya kan tentu dipersiapkan dari sekarang. Nah, kita itu mau coba berpartisipasi aja Mbak Helen. Berpartisipasi bahwasanya kita sudah berbuat loh nanti di usia 40 tahun memflashback usia 20 tahun kita sudah berbuat sesuatu. Itu yang sebenarnya kita cantumkan di visi atau di misi KISP. Bahkan itu di akta hukum kan, artinya visi KISP itu adalah 100 tahun Indonesia, kita bermimpi untuk Indonesia bebas terhadap korupsi. Entah itu apa hayalan atau enggak begitu, yang penting kita coba dulu deh, kita action lah ya. gitu kan. Iya. Itu berarti visi itu dari 2018 awal. Maksudnya kan 2018. biasanya kan awal-awal tuh kita ini dulu satu framingkan dulu, kita mau ini apa dan lain sebagainya. Iya, jadi waktu kita bentuk KISP, kita pertama pilih isu, kajian isu apa yang sekiranya ini sesuai dengan keilmuan kita. Yes. Nah kebetulan kan di dalam komunitas itu isinya IP semua Mbak sebenarnya. Iya. IP semua I know. Terus ya ada satu anak HI, ada dua anak HI. Cuma kan nggak jauh-jauh beda dari ilmunya kajian ya, politik kajian. begitu. Nah kita cari isu apa yang cocok. Momentumnya dekat, waktu itu dekat pemilu 2019. Ya sudah, kita coba masuk ke dalam situ, isunya ngambil core-nya pemilu, tapi pemilunya nggak hanya sebatas proses penyeleksian, tapi lebih ke dalamnya itu, artinya masyarakatnya yang kita gapai. Nah kan sebenarnya semua masalah bangsa ini kan pemimpinnya begitu, atau kedua juga masyarakatnya. Nah kita masuk ke dalam situ, tapi isu yang paling kita giati adalah
korupsi atau politik uang di situ. Oke. Menarik. Berarti brainstormingnya tuh luar biasa ya. Maksudnya di usia kamu yang masih semester berapa? 7 Waktu atau itu- 8 berarti ya? Iya, akhir. Iya, ya. akhir. Pokoknya Juli saya wisuda Gitu. loh. Juli. Maksudnya jarang gitu, anak-anak muda yang sudah, ya mungkin sekarang banyak ya, tetapi langsung punya pikiran 100 ke depan Indonesia aku tuh akan jadi apa dan lain sebagainya, sehingga muncullah gerakan-gerakan gerakan kecil yang menurut saya ini big impact gitu ya. Amin. Kalau Mia tadi menarik sih, ketika Mia itu berarti suka baca ya, karena kan penting itu buat kita sebetulnya kan. Anak-anak sekarang saja ketika dikasih tugas misalnya, ya udah deh copy paste dari internet aja, kemudian semua resource buku dan lain sebagainya kan sekarang sudah di internet, udah banyak banget gitu. Nah kemudian pertanyaannya adalah kenapa kemudian Mia mau apakah sudah punya fokus sendiri dari dulu semester berapa? Itu semester akhir juga ya Mia ya? Ya Belum. belum semester akhir. Nah, apakah sudah suka baca dulu, kemudian suka hal-hal yang terkait dengan literasi, riset dan lain sebagainya sehingga kamu into ke RBK atau seperti apa? Oke. Apa ya? Yang pasti saya tuh lebih menyukai lingkungan yang positif itu satu ya Mbak gitu. Circle, kita berada di circle yang artinya membawa dampak positif untuk kita sendiri. Dan saya melihat catatannya gini, teman-teman, hidup di komunitas itu memberikan kita satu catatan penting di ruang sosial, dengan misi yang sama. Itu pasti ya gitu, dengan misi yang sama. Dan fungsi dari komunitas itu sendiri adalah kontrol sosial untuk diri kita sendiri gitu. Jadi artinya ketika kita memastikan bahwa kontrol sosial itu udah jelas nih baik arahnya kemana, mereka ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang keilmuan, katakan literasi, dan dengan memahami literasi itu mereka akan bisa membaca fenomena sosial apa yang terjadi hari ini gitu ya, dari perubahan lingkungan, isu demokrasi gitu kan, isu sosial yang marginalisasi dan lain sebagainya dalam berbagai aspek itu yang kita coba untuk advokasikan Mbak gitu kan. Nah makanya ini udah bagus nih collabnya sama yang samping saya pas ini. ya, pas. Mas Edward bisa menginisiasi, dia bisa dengan kemampuan literasinya, dengan kesibukannya program studinya, ada gagasan penting gitu dari obrolan santai malam. Artinya di situ Mas Edward juga mengisi ruang kosong yang sebenarnya masih luput loh dipikirkan orang banyak yang sebenarnya mungkin sudah ada, tapi bagaimana gerakan mereka di akar rumputnya itu kan. Nah seperti itu. Nah begitupun ya yang saya pikirkan memikirkan tentang konsep komunitas sosial. Komunitas sosial itu gerakannya tuh sebenarnya nggak begitu bisa dilihat gitu loh Mbak, nggak secara signifikan gitu, tapi bisa kita bayangkan tanpa adanya itu gimana pengaruhnya gitu. Nah begitupun gerakan literasi ya, kita tahu gitu misalnya perpustakaan semuanya banyak gitu, tapi nggak semuanya mau menyediakan akses buku dalam waktu 1 kali 24 jam non-stop dan dengan peminjaman tanpa syarat. Nah dengan konsep melayani kayak sepenuh hati, betul ya gitu, sepenuh hati, silakan yang mau memberikan hal yang baik silakan untuk berimprovisasi sendiri gitu di komunitas RBK itu. Dan saya akhirnya ya hati saya tuh merasa ya di RBK itu walaupun mungkin kita mau ngapain aja ya terserah, kamu bisa melakukan karya apapun di satu ruang gitu. Nah itu satu manfaat yang memang mungkin saya mengajak adik-adik saya ya, saya bilang adik-adik karena saya juga udah merasa tua gitu kan. Berkomunitas lah teman-teman. Nah kalau catatan dari Mas Edward, di sini ada Mas Edward yang berani menginisiasi, mengisi ruang kosong. Nah mungkin dari teman-teman besok bisa mengisi ruang kosong yang lain. Misalnya mereka mau memberdayakan anak-anak jalanan, diwadahi khusus gitu. Kita nggak akan pernah tahu gitu. Kalau ini dari sosialnya dulu, nah nanti siapa tahu ada profit yang di belakang. Nah ini kan tadi Mbak, kita nggak ngomongin profit, tapi
siapa tahu jalan ninjanya. Tanya deh sama Mas Edward, misalnya ada podcast jilid kedua atau ketiga, dari sisi profitnya gimana gitu. Tapi kalau yang sejauh ini di RBK ya benar-benar nothing tulus gitu loh. Apa yang kita lakukan ya nggak tahu itu bermanfaat atau untuk orang lain atau enggak, tapi setidaknya kita berupaya untuk melakukan kebaikan. Nah itu satu hal yang mendorong saya ke situ. Ya itu akhirnya yang mendorong skripsi saya sih Mbak sebenarnya, filantropi politik. Wow, gitu ya. I would like to ask you terkait dengan kegiatan gitu ya. Jadi kamu harus menyelesaikan S2-mu, and then you have to juga aktif di dalam RBK gitu kan. Nah, selama ini kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan di RBK itu apa aja sih gitu? Oke. Ya kegiatan kita hanya bantu-bantu di RBK. Gimana caranya untuk What kind of help? Ya kegiatan diskusinya gimana jalan gitu. Terakhir juga kita program kolaborasi untuk dengan NGO internasional, Green Fight International. Kita ngomongin ada kegiatan program Pekan Iklim internasional, Pekan Edukasi Iklim Dunia gitu kan. Nah itu sebagai bagian dari kolaborasi gitu. Nah kita ya berupaya untuk memperbanyak kolaborasi. Sebenarnya kita menggandeng beberapa komunitas juga yang memang concern untuk isu lingkungan. Kita ajak, kita bareng, kita komunikasikan. Ya kerjanya sih kayaknya nggak kelihatan ya Mbak, tapi mungkin kalau bentuk kegiatan yang baru di flyer kan gitu kan, itu baru nampak di situ ada kegiatan gitu. Selebihnya ya mungkin kita merawat kegiatan ekoliterasi gitu. Nah itu hariannya gitu. Terus selain itu ya kita tetap melayani teman-teman yang pengen mengenal apa itu komunitas gitu kan. Gimana sih RBK sebenarnya, apa yang menjadi targetnya, biasanya ya seperti itu kegiatan istilahnya rumah tangga. Rumah tangga harian yang harus kita hidupin gitu. Ya, as I know dari RBK sendiri, maksudnya Edward mungkin tadi cerita juga bahwa inspiratornya itu juga RBK. Aku juga tahu beberapa teman-temanku dulu dia juga punya komunitas di daerahnya berkat RBK juga. So I think ya RBK juga sudah lama ya, dan sudah 9 tahun Mbak Ellen. Nah, sudah 9 tahun. Jadi tadi Mia bilang kalau misalnya mau belajar komunitas ya silahkan ke RBK, dengan tangan terbuka akan dikasih tahu, dibantu gitu ya. Ini nggak promosi juga soal RBK ya? No. I mean enggak. Kalau misalnya teman-teman di Jogja gitu, kalau mau teman-teman di Jogja mau belajar untuk berkomunitas ya di gerakan sosial, mungkin itu adalah salah satu yang terbaik gitu. Silahkan bergabung teman-teman. Oke, kalau Edward sendiri, ya tadi sudah banyak isu-isu yang tadi mungkin 3 poin tadi yang dikatakan ya. Konkret kegiatannya selama yang sekarang dijalankan apa aja sih? Kalau di 2021 Mbak ya, kita itu membangun kegiatan terkait dengan bagaimana pemilu yang inklusif waktu itu. Pemilu inklusif, terus tidak lepas juga dengan penyusunan perkal sekarang desa anti politik uang. 2 hal ini yang di 2021 kita sangat dominan. Sekaligus juga terkait dengan kegiatan-kegiatan FGD terkait dengan perempuan, Mbak. Nah kita itu mayoritas laki-laki, tapi ngomongin terkait isu perempuan. Nah. Bagus dong. Kadang kan orang berpikir bahwa perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Karena laki-laki nggak harus ikut serta. Padahal itu juga hal yang penting. Yes. Nah di 2021 3 hal itu. Nah di 2022 karena kita kebetulan bekerja sama dengan Pertamina, Mbak, terkait dengan penyusunan peraturan kalurahan pertama di Indonesia. Jadi peraturan itu nanti yang mengatur terkait dengan kegiatan-kegiatan pendidikan politik. Sekaligus mengatur terkait dengan pungli. Misalnya di desa itu terjadi pungli, maka ada aturan yang nanti memberikan sanksi sosial. Nah, kita lagi menjalankan itu, Mbak, di 2021 akhir sampai di 2022. Sekaligus ya ini sedikit sharing, kita lagi nyusun terkait dengan Kongres Anak Muda Bebas Korupsi. Nah, kita akan buat kongres di 2022 nanti di pertengahan. Kita coba mengumpulkan anak-anak muda di seluruh Indonesia
melalui online begitu dan offline. Nanti kita berkumpul untuk membahas draft apa yang kita ajukan atau statement point apa yang kita ajukan untuk Indonesia bebas korupsi 2045, dan tentu itu akan menyasar di desa nantinya. Nah itu yang kita susun di 2022. Kedepannya seperti apa saya juga nggak bisa ngomong. Karena apa? Karena jujur Mbak, KISP itu hanya artefak nama sesungguhnya. Siapapun boleh terlibat, tapi memang gerakan kita itu gerakan think tank, gerakan pemikir. Untuk mencoba membuatkan konsep yang konsep itu bisa diterima oleh banyak orang. Kalau dibilang gerakan basis massa enggak juga, walaupun kita itu secara hukum atau secara akta hukumnya kan kita akta yang berbasis nasional, jadi boleh tuh buka kemana-mana silahkan. Cuma kita tidak mau membuka seperti itu. Kita lebih tepatnya biarkan ini di Jogja begitu, gerakan berangkat dari Jogja, berangkat dari gagasan, yang muncul pun juga gagasan. Itu aja sih kalau kita ini. Kalau bicara soal legitimasi ya, legalnya, itu kenapa? Maksudnya dari komunitas kemudian jadi berbadan hukum gitu. Waktu itu kan kita mau daftar pemantau, mendaftar pemantau itu kan harus terakreditasi. Syarat terakreditasi itu wajib punya badan hukum. Nah, jadi kita untuk bisa untuk bergabung di pemantau pemilu, kita harus berbadan hukum. Maka kita terpaksa lah itu kita buat badan hukum begitu kan. Kita harus punya kantor begitu kan. Nah, sekarang kita sudah punya kantor, Mbak. Jadi kita punya kantor, teman-teman boleh lah itu hadir di Ambar Ketawang, Mbak. Jadi kita punya kantor, di sana juga banyak sekali teman-teman muda kumpul lah. Tapi memang nggak sebanyak RBK gitu, nggak sebesar RBK kantornya. Karena kita lebih banyak kalau rapat tuh di kafe. Jadi kantor itu hanya administratif untuk nanti ketika dari tamu-tamu dari dinas atau dari Bawaslu atau dari Kesbangpol atau stakeholder kerjasama dengan kita, nah itu kita bawa ke kantor sana. Nah karena itulah kita berubah jadi badan hukum, Mbak. Dan banyak sih keuntungannya. Kalau sudah berbadan hukum. Betul. Pertama ketika sudah berbadan hukum kita lebih diakui ketika kita melakukan advokasi, Mbak Helen. Sebagai contoh misalnya kita itu kan juga terlibat waktu itu untuk menyusun Undang-Undang Nomor 7, revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Artinya ketika sudah berbadan hukum kita lebih diakui untuk berbicara. Legal sebagai begitu. NGO, sebagai serius, LSM gitu. Serius gitu. Ini organisasinya serius begitu. Ada kantor, ada badan hukumnya begitu. Dan administrasinya. Nah, administrasi. Jadi banyak sebenarnya keuntungan lulus dari IP, Mbak Helen. Kalau saya ngerasa lulus dari IP itu mendirikan KISP, kita belajar untuk tentu manajerial tata kelola pemilu. Yang kedua kita belajar untuk menjadi entrepreneurship sebenarnya, Mbak. Karena memang benar-benar menghidupi organisasi itu kan kita harus cari uangnya. Kita harus cari kantor butuh uang. Kita harus cari bayar wifi begitu, bayar PLN-nya, listriknya dan segala macam. Segala kebutuhan rumah tangga lah ya. Itu. Dan kita belajar manajerial itu. Yang ketiga kita belajar terkait dengan begini itu ngelola manajemen organisasi, mengolah manusia begitu kan. Tentu kan di dalam internal kan pasti ada konflik, pasti ada beda pandangan, harus jelas pembagiannya seperti apa dan segala macamnya. Nah itu yang saya rasa lulus dari IP banyak manfaatnya gitu. Jadi sekarang membernya KISP ada berapa? Kalau secara badan hukum kita 7, Mbak. Ada 7 orang untuk yang ngurusin ya? Ya, yang itu kita daftarkan di badan hukum. Di badan hukum. Tapi kalau total keseluruhan relawan banyak. Relawan itu banyak. Cuman yang orang datang dan pergi begitu. Ya. Paling sekarang kita ada 8 orang, Mbak. Ada 8 orang. Karena di dalam KISP sekarang kita punya divisi untuk bukan maksud divisi tapi kita punya orang khusus untuk ngelola bisnis, Mbak. Nah kita coba merubah mindset bahwasanya NGO itu nggak hanya sebatas menunggu hibah, tapi bagaimana kita menciptakan ruang kosong terutama untuk menghidupi. Nah kita buat bisnis baru jalan 4-5 bulan lah, dan syukur alhamdulillah itu sudah setidaknya tuh bisa nutup kantor, bisa menutup untuk operasional begitu. Nah logistiknya hidup begitu kan. Artinya kita coba buat sesuatu kita sering nyebutnya NGO modern itu punya amal usaha begitu. Jadi tidak hanya menunggu, tapi justru kita punya pundi-pundi keuangan untuk menghidupi gerakan moral. Nah KISP ini gerakan moral, bukan gerakan bisnis, tapi perlu adanya logistik tadi, Mbak. Nah kita belajar di situ untuk mengelola itu.
berat sih Mbak sebenarnya. Yeah. Kalau dipikir-pikir sih enak jadi ASN. Ya, that's why I asked you before ya. Maksudnya kita bicara LSM itu kayak ya sampai sekarang paradigma atau mindset orang-orang adalah mau dapat apa dari LSM? Mau dapat apa? Di luar tadi Mia sudah bilang kita yang aku simpulkan adalah networking, kemudian jaringan. Ya, itu harus diakui Mbak. Jadi ketika kita buat NGO atau kita buat KISP, ya kita menambah jaringan. Artinya jaringan itu yang paling mahal sebenarnya. Dulu kita nggak pernah terfikirkan di sekolah atau di kelas ya. Kita hanya bicara teori begitu. Kita coba rubah begitu, turun ke lapangan. Ya kita bisa bertemu orang-orang yang itu di TV begitu. Yang selama ini kita hanya lihat di TV, ternyata kita bisa duduk bareng, bisa bertemu, bisa ngobrol. Nah jaringan itu yang mahal sebenarnya. Oke. Mungkin ini ya yang maksudnya teman-teman Sobat IP yang nonton ini juga sekarang adalah jangan takut gitu loh. Maksudnya mindset bahwa kita kerja ya udah jadi ASN, kalau enggak jadi pegawai bank deh, kalau enggak yang kerja kantor yang uangnya tuh setiap bulan masuk gitu kan. Artinya di sini kita mencoba membuka. Ya kan? Nah, tetapi barangkali nih ada enggak sih pikiran bahwa ya itu tadi kerja di NGO nggak ada uangnya, kerja di LSM, di RBK, di KISP itu nggak ada uangnya. So dengan seperti itu, dan itu fakta ya, maksudnya Edward tadi juga sudah mengakui untuk menghidupi sebuah LSM itu juga susah gitu, harus banyak ide yang harus kita harus pinter mainin memutar uang itu seperti apa gitu kan. Nah apa ya, gimana sih untuk cara bertahan, kemudian kadangkala kita kalau bicara apalagi LSM itu baru ya, kalau nggak kuat ya akhirnya mundur semua Edward. So how to maintain? Jadi kalau saya gini Mbak Helen, orang yang terlibat di KISP dia harus mendapatkan sesuatu. Artinya tidak benar-benar dia dia datang begitu, habis itu selesai dia tidak mendapatkan sesuatu. Nah, mendapatkan sesuatu itu banyak hal. Satu, mungkin ilmu ya. Kedua, tentu jaringan. Yang ketiga, ya mungkin adalah sedikit-sedikit ketika ada kegiatan uang transport dan segala macamnya. 3 hal ini memang selalu kita pikirkan di dalam organisasi. Nah, cara memaintenance-nya, KISP baru masuk usia 3 tahun, menjelang 4 tahun. Kita selalu bilang, kalau sebuah organisasi itu kan kalau dalam teori LSM itu diukur 2 tahunan. 2 tahunan itu setelah 2 tahun seperti apa? Apakah dia masih hidup ataukah sudah pergi gitu kan, atau sudah hilang atau segala macam. Tapi kita punya teori baru, kita uji sampai 5 tahun. Kira-kira selama 5 tahun ini kita sudah bisa tumbuh belum? Tumbuh dalam artian itu satu, tumbuh orangnya, kedua tumbuh organisasinya, yang ketiga adalah tumbuh logistik keuangannya. Nah, 3 hal ini harus kita ukur nanti saat proses 5 tahun. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita membangun banyak hal supaya nanti bisa maintenance itu. Nah, gimana maintenance-nya? Tentu tadi Mbak, kita harus membuka bisnis untuk menggerakkan itu. Kalau ditanya apakah ada hibah, ada. Kita harus terbuka. Kita punya hibah. Misalnya kita dengan Pertamina kita dapat hibah begitu. Kita kerjasama dengan seperti kemarin dengan KPK kita dapat begitu. Kita dengan Kesbangpol kita dapat. Tapi kan tidak cukup sebenarnya. Kalau kita mau berpikir ini sampai 5 tahun, maka uang itu kan tidak bisa kita makan keseluruhnya. Ini perlu diatur begitu. Nah, kalau untuk hidup, tapi untuk kaya ya nggak kaya gitu kan. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Itu permasalahannya. Maka kita buat bisnis tadi sebenarnya. Kita mencoba ini bergeser, yuk kita coba buat satu yang ini akan menghasilkan uang. Nah, gerakan itu tetap harus dirawat, tapi uangnya tetap jalan. Nah, bisnis ini yang kita lakukan. Nah, kita punya CV sekarang Mbak, namanya Bara Muda Kolaborasi. Sudah jalan 6 bulan. Kita sudah jalan 6 bulan. Untuk ini juga nanti mensupport berapa persen untuk KISP. Nah, ini cara memaintenance-nya kalau saya begitu melihatnya. Tapi karena kami nggak ini Mbak, nggak terpaku untuk hibah. Mau dapat hibah, mau enggak itu ya, terserah. Sudah gitu. Itu bukan core kita. Ada hibah itu bonus. Tapi kalau udah ada hibah ya kita tetap jalan. Selama ini kan ya KISP baru dapat keuangan kan baru tahun ketiga ini Mbak. Sebelumnya kita juga nggak dapat apa-apa. Cuman memang dampak yang lain adalah karena kita baru lulus S1, banyak tuh teman-teman yang dapat beasiswa. Artinya karena jejaring, terus tara CV-nya mungkin banyak itu jadi bisa masuk ke sana. Nah, kalau keuntungannya ya bisa lihat dari sisi yang lain kalau saya ngelihat di sana ada dan jaringan.
Dan kita membagi Mbak Helen, tidak semua di anak-anak KYSP itu harus di dalam lingkaran itu. Kita juga mendistribusikan, ada yang kita dorong untuk jadi ASN juga gitu kan. Kita dorong untuk jadi apa di luar KYSP untuk mendapatkan ilmu lain di NGO lain. Itu juga kita buat skema itu supaya nanti itu kembali lagi ke KYSP. Ini jadi rumah untuk kita besarkan atau artefak sejarah lah, bahwa kita pernah melakukan sesuatu hal. Nah, kalau saya ditanya, kita lihat 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun begitu, nanti 5 tahun lagi teruji. kita ada podcast lagi dengan Edward. Ini baru tahun keempat, berarti Tahun keempat. Tahun depan dong. Tahun depan tuh keempat. Berarti 2023 ya. 2023. Ya. Gitu. Tadi udah ada CV tuh, udah buka lowongan kerja harusnya. Nah, Jadi iya. adik-adik itu harusnya ikut. Kalau Mia, ya karena sekarang sedang berpendidikan ya. Iya. Ya mungkin yang dicari bukan profit, yang dicari bukan uang gitu ya. Nah, selain mungkin bisa di-share ke teman-teman kali ya. Jadi apa sih yang Mia dapatkan gitu selama berkegiatan di RBK? Oke. Itu lebih ke apa ya? Manfaat personal gitu ya, teman-teman ya, yang saya rasakan sejauh ini ya. Saya membayangkan kalau kita ingin bercerita, saya akan membayangkan dulu mungkin ketika saya nggak gabung di RBK, apa saya mampu seperti ini gitu. Apa saya mampu berpikir juga bahwa sekolah lanjut itu juga misalnya penting gitu kan. Nah, tapi yang lebih penting daripada itu adalah sampai saat ini gitu, RBK itu mengantarkan saya untuk menjadi kontrol sosial untuk saya pribadi gitu. Jadi gini Mak, sekarang dinamika pergaulan kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah, berkembang atau enggaknya diri kita itu sebenarnya bergantung pada lingkungan terdekat kita gitu. Siapa yang ada di sisi terdekatnya, yaitu yang akan menentukan dia nanti arahnya kemana gitu. Nah, sementara dengan RBK gitu kan, dengan berliterasi, artinya mata kita selalu dibukakan dong dengan apapun yang terjadi hari ini gitu teman-teman gitu. Jadi itu yang salah satu hal yang memang kontrol sosial itu yang menurut saya itu hal yang satu catatan penting untuk diri saya, manfaatnya untuk berkomunitas. Selain itu, nah ini juga nyambung dari ucapan Mbak Helen bahwa di sini kita berupaya untuk membuka semuanya ya, bahwa nggak selamanya sebenarnya kerja formal itu yang maksudnya yang berdampak positif gitu, bahwa kalau saya nggak jadi ASN misalnya lulusan sarjana ilmu pemerintahan UMY nggak jadi orang, katakanlah kayak gitu. Nah, tapi justru dengan cara-cara lain, nah ini kerja sosial yang kalian lakukan itu mengantarkan nanti teman-teman itu akan besar seperti apa, kita nggak akan pernah tahu. Nah, kita lihat Mas Edward katanya membaca 20 yang tahun ke depan, siapa tahu masih bisa jadi 10 tahun ke depan Jadi presidennya ya. amin. Gitu. Tapi yang lebih penting siapa tahu jadi komisioner gitu kan. Amin. Ya, gitu kan. Nah, kita nggak akan pernah tahu teman-teman, karena ya satu lompatan besar ataupun networking tadi ya, itu yang akan mendorong kita untuk kita berkembang sejauh mana. Dan yang paling penting adalah kolaborasi Mbak Helen. Dan jadi kita kalau nggak diwadahi dengan ruang katakanlah kalau Mas Edward katanya bilang harus formal yang biar kita leluasa bergerak gitu. Nah, artinya itu ada catatan penting bahwa dengan ruang itu kita bisa loh berkolaborasi dengan siapapun tuh bisa gitu. RBK mau berkolaborasi dengan siapapun asal itu tujuannya baik gitu kan, dengan catatan tidak ada embel-embel di belakangnya gitu kan. Nah, itu kita selalu dengan tangan terbuka, kita selalu ayo gitu. Apalagi isunya yang selaras gitu, misalnya ya untuk kebudayaan, sosial, lingkungan apalagi gitu. Nah, itu justru kami akan lebih support gitu. Artinya kalau kita misalnya dari pribadi pun, saya ini pengen melakukan advokasi apa, misalnya daerah tertinggal ataupun apa gitu, tapi saya nggak punya jaringan kemana, ya salah satunya dengan RBK bisa mungkin mendistribusikan buku-buku di pelosok Nusantara, kita berkolaborasi, urusan jadi lebih mudah gitu. Yes. Kita jadi nggak istilah orangnya mengawang-awang gitu ya Mas ya istilahnya, jadi kita nggak meraba-raba terlalu jauh, tapi jalan sosial, jalan dengan berkomunitas itu ada manfaatnya teman-teman gitu. Dan kita juga harus menghilangkan paradigma teman-teman yang kayak underestimate gitu loh Mbak, apa sih
gitu yang diunggul-unggulkan misalnya dari RBK, dari KISP, dari komunitas-komunitas yang Dari, lain yes. gitu. Kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi kerja ya sudahlah teman-teman bergeraklah ataupun sesuaikan passion itu sesuai dengan apa yang ingin teman-teman cita-citakan, apa yang ingin memang menjadi target teman-teman. Kalau misalnya mau jalan-jalan formal yang lebih clear di masyarakat, mungkin image-nya adalah aparatur sipil negara itu adalah jalan yang terbaik, silahkan gitu. Kalau gagal ya dicoba tahun depan lagi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen hal yang lain, Mbak, saya pengen lebih bebas misalnya gitu kan, ya silahkan teman-teman berimprovisasi dengan hal yang lain. Kalian bisa buat misalnya tadi entrepreneurship-nya perusahaan broadcasting, jurnalis, itu nggak menutup kemungkinan. Dan saya yakin sarjana ilmu pemerintahan dari segala dimensi pasti bisa. Yes. Ya, dari dua perbincangan kita ya, yang tadi terakhir menurut saya yang bisa dipelajari atau yang bisa jadi contoh dari Edward dan Mia adalah ketika kita mau belajar di mana saja, networking apalagi ya, membangun sebuah jaringan itu sangat penting. Kita sekarang misalnya anak-anak muda nih yang belum terbuka hatinya untuk ke gerakan sosial, ke kegiatan-kegiatan sosial, mungkin karena nggak ada uangnya, lebih baik kerja aja di kafe dan lain sebagainya. Kadangkala yang nggak ada uangnya itu, yang belum kelihatan itu justru ke depan 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan ya akan menghasilkan. Karena ya sepakat ya bahwa networking itu paling penting sekarang. Kita kenal sama orang ini, kenal sama orang ini. Siapa tahu setelah misalnya lulus atau setelah misalnya ketika kita mentok banget nih mau cari kerja atau mau pinjem uang karena apa, ada yang bantu gitu kan. Jadi perbanyak temen, jangan cuman ngurung aja di kos pacaran atau jangan ngurung aja di kos diem-diem aja, tapi mainlah kemanapun kalian bisa main gitu. Selagi masih ada kesempatan, jajal terus gitu ya. Terakhir dari Edward dan juga Mia, kalian kan di sini Mia as member anggota, kemudian Edward sebagai founder dan ya yang mencoba untuk ini KSP harus hidup terus nih. Apa impian kalian ke depan dengan kalian di LSM ini? Ya, saya bicara sedikit KISP. KISP masih belum tuntas untuk SDM sebenarnya, Mbak Helen. Yes. Kita dari 8 itu harus wajib semuanya sudah lulus S2. Sekarang kan sedang proses, rata-rata sedang S2. Semua berarti S2. Ya, harus Masya S2. Allah. Oke. Ini jadi satu catatan bahwa gerakan ini juga tidak harus seimbang dengan pendidikan. Kalau seandainya kita tidak tinggi pendidikan, maka ini juga akan jadi problem KISP ke depan. Karena pendidikan akan berpengaruh, satu harus diakui image gitu, Mbak. Yang kedua tentu dari wawasan keilmuan. Yes. Maka kita di dalam ini sedang mendorong yang belum S2, kita sudah S2 kan semua. Tinggal kita beralih ke S3. Di 2000 Semoga disegerakan ya. Iya, itu. Nah, impian kita, saya harus akui teman-teman semuanya nanti akan bertebaran. Tidak akan mungkin semuanya akan selamanya di KISP, maka perlu ada regenerasi. Ya. Kebetulan saja hari ini mungkin beberapa teman-teman sedang S2 begitu. Saya sedang mencari S3, beberapa juga sedang mencari S3. Karena di dalam kesepakatan kita sebelum usia 30 kita semua sudah S3 atau S2. Nah, impian kita ke depan ada regenerasi. Kemanapun kita melangkah begitu, KISP ini menjadi gerakan yang tidak akan pernah surut untuk melakukan pencerahan. Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia bebas korupsi atau 2045 kita mau seperti apa, ini maka akan jadi gerakan yang akan selalu hidup terus untuk memberikan kebaikan ke banyak orang. Impian saya ada di sana sih, Mbak. Artinya kita uji bahwa KISP ini akan selalu hadir. Kalau kita nanti ingin kembali begitu kan, setelah kita kemanapun ada tempat untuk ruang kita untuk berdiskusi. Karena ini akan menjadi tempat pemikir. Semua sesuatu masalah saya inginnya ada dibahas di sini. Entah itu masalah bangsa begitu, atau kedua masalah terkait dengan urusan bernegara kita. Ini adalah laboratoriumnya. Nah, ini yang saya inginkan di kedepan hari. Tentu nggak mudah, tapi saya rasa ini harus ditancapkan. Artinya harus ditanamkan betul-betul apa yang harus kita lakukan. Nah, nggak ada ruginya, Mbak. Sebenarnya saya merasa nggak ada ruginya ketika kita bergelut di NGO, karena salah satunya adalah kalau hanya diukur masalah uang, saya nggak mau banyak omong terkait masalah uang, tapi saya harus bilang ada, tergantung bagaimana cara berpikir kita mengelolanya dan bagaimana kita memanajemenkan itu.
dan saya rasa lebih bangga sih Mbak, karena mendapatkan sesuatu uang itu kita ciptakan, tidak menunggu begitu. Nah ini yang poin yang saya rasa saya agak betah lah untuk ngurusin terkait kegiatan sosial itu Mbak dari saya. Dan saya bersyukur ya IP memberikan banyak pembelajaran. Jurusan itu ngasih banyak sesuatu untuk saya, baik itu sesuatu ilmu, jaringan begitu. Yang ketiga adalah mental, karena ini perlu mental. Mentalnya nggak kuat, saya rasa sudah bubar. Sudah bubar. Gitu. Oke, berarti cita-cita terdekat adalah segera S3 ya. Untuk Edward sendiri, not KISP-nya. Jadi untuk Edward sendiri. Doakan saja yang terbaik. Amin. Semoga segera ya. Tapi jangan lupa yang lain-lain juga. Oh, iya. Biar itu sejalan itu. Iya. Kalau Mia kan tesis nih. Setelah tesis kemudian graduation udah megang MA ya. MA kan? Insya Allah. SIP, MA. Amin. Mau ngapain? Konkret ya. Jadi kan maksudnya orang kadang kala yang nonton misalnya kan teman-teman ya sekarang ya udah kan kalian masih S2, kalian masih sekolah, jadi nggak apa-apa ikut kegiatan sosial. Nah, kalau udah lulus tuh mau apa gitu loh. Kadang pertanyaan itu muncul. Selagi masih ada kesempatan ya, dan saya pastinya secara fisik saya bisa mendampingi dari skala yang dekat gitu. Artinya saya akan tetap berada gitu di di ruang yang sama saat di ini RBK gitu, ya di RBK gitu. Tapi ya kita nggak akan pernah tahu gitu dinamika seseorang itu 1 hari 2 hari pun juga udah berbeda, tergantung memang kalau memang dikasih rezeki yang lain, jalan Tuhan yang lain, berarti artinya ya kesempatan saya mungkin mendorongnya dari jarak jauh gitu. Nah artinya ada hal yang kalaupun saya nggak bisa mensupport secara tenaga, artinya ada support lain yang harus saya bisa ini untuk bisa tetap berkolaborasi dengan RBK ya, entah itu berkontribusi ya berkontribusi dengan RBK, artinya ya entah kita saling mendorong ini, silakan berkolaborasi dengan komunitas yang mungkin saya di sana bisa ada jaringan yang lain, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang jelas secara fisik ketika saya masih dalam skala yang dekat, saya akan tetap berupaya untuk membantu gitu ya. Tapi kalau misalnya apa lagi Mbak? Kalau ditanya impiannya Mia setelah lulus S2, impiannya yang pasti belajar dengan sungguh-sungguh lagi ya. Dua orang ini ternyata pengen S3 semua ya. Artinya ya pasti ada Mbak gitu, tapi nggak mungkin secepat itu gitu juga gitu. Tapi tergantung nanti ada prospek apa yang bisa saya kembangkan, dan pastinya ya kalau cita-citanya ya kalau misalnya pengennya jadi akademisi ya ada nggak peluang untuk mengisi ruang kosong itu gitu. Tapi kalau memang nggak ada dan ada misalnya hal lain yang mungkin menjanjikan, dalam arti kan kita udah di level usia produktif yang memang membutuhkan support dalam hal apapun gitu ya untuk tetap resilient tadi gitu. Nah artinya ya kita harus mengupayakan apa yang bisa kita karyakan gitu. Nah itu yang kita lakukan. Tapi udah punya planning? Insya Allah. Nggak apa-apa, nggak usah disebut. Nanti kadang tuh kalau misalnya planning disebut, Mbak nanti nggak jadi gitu. Jadi sedikit aja kita lihat mungkin setelah lulus nanti gimana. Edward mungkin kita doakan semoga segera mendapatkan S3 ya. Amin. Gitu. Oke, mungkin itu sharing kita hari ini teman-teman, mudah-mudahan manfaat ya, dan jangan takut lagi berkarya atau berkontribusi di LSM, karena nggak semua itu dihitung dengan uang, karena yang berharga itu adalah ya bagaimana kita merawat sebuah jaringan, merawat sebuah networking, supaya nanti ke depan ya we don't know kita mau jadi apa, kenal siapa lagi yang Edward kamu dulu di LSM ini kan, kamu mau nggak jadi ini, nah misalnya kayak gitu. Jadi so open your mind, jangan berpikir lagi kalau LSM itu nggak ada duitnya guys, tapi itu bisa membuka jalan rezeki kamu. Mungkin itu ya. Terakhir singkat aja, kata-kata terakhir untuk memotivasi adik-adik kalian nih yang masih kuliah, karena kan kalian senior ya. Apa? Untuk dulu deh. Untuk nggak hanya berpikir bahwa ilmu pemerintahan harus jadi ASN, ilmu pemerintahan harus jadi EDPR dan lain sebagainya. Mungkin singkat kata aja. Oke. Kata-kata motivasi gitu, quote of the day. We never know gitu ya, diri kita tuh di masa depan akan menjadi apa. Tapi yang paling penting adalah lakukan apapun
sekecil apapun kalau itu bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Nah, itu berbuatlah baik gitu ya. Selagi kita bisa mengupayakan hal yang terbaik, selagi kita bisa berkarya dalam sisi kecil apapun, baik mau nulis cerpen, mau nulis puisi, mau nulis apapun gitu kan. Nah, ataupun menulis jurnal dan hal yang lainnya yang menurut teman-teman itu passion dan bisa dikembangkan, upayakanlah gitu. Kita nggak bisa membandingkan, Mbak. Satu catatan ya, saya nggak bisa, kita nggak perlu membandingkan. Saya ingin begini karena si dia. Oke, kita boleh menjadikan role model gitu. Tapi kita nggak harus menjiplak sama gitu. Kita bisa mengimprovisasi dan ya satu catatan penting bahwa istilahnya berbuat untuk kemanusiaan itu adalah hal yang utama. Gitu. Ya. Edward. Mungkin prinsip hidup aja Mbak ya. Berpikirlah berdampak untuk banyak orang, karena sesungguhnya ketika berdampak banyak orang, kita akan mendapatkan dampak itu untuk diri kita sendiri. Itu aja sih Mbak selama ini saya rasakan. Jadi saya selalu berpikir selalu yang besar, berdampak untuk banyak orang, dan itu akan mengikuti untuk diri kita sendiri. Mungkin satu lagi, kita harus berpikir untuk bahasa Jawanya itu cari jeneng dulu, baru habis itu dapat jenang. Jadi nama dulu. Jenang. Iya, jadi perbaiki nama kita. Setelah itu kita akan mendapatkan jenangnya. Jenangnya itu kan manisnya, begitu manis, misalnya uang atau apapun itu. Itu sih Mbak. Kalau selama hidup saya selama ini saya berpikir begitu, simple aja. Ya. Oke, itu ya. Jadi silahkan diikuti kalau itu memang sesuai dan relate dengan kalian. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi karena Alumni Talk ini sesuai dengan topik atau sesuai dengan ininya ya, inspirational podcast. Jadi mudah-mudahan menginspirasi. Oke, mungkin itu ya teman-teman, ditunggu podcast selanjutnya dengan narasumber yang lain lagi yang tentunya menginspirasi lagi. Terima kasih banyak kehadirannya dan waktunya Edward dan Mia. Mudah-mudahan semuanya sukses dan selalu dilindungi sama Allah. Amin. Bye bye, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.